Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 12 September 2022 dengan judul Tidak Berhenti Bersyukur. Bacaan kita terambil dari 1 Samuel 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan puji-pujian Hana sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya di dalam kehidupan Hana. Siapakah Hana? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Hana adalah seorang wanita dan seorang istri yang terzolimi. Pada waktu itu, menjadi seorang wanita mandul adalah aib yang besar, sehingga suaminya berhak untuk menikah lagi untuk menghasilkan keturunan. Tentu hidup dalam keluarga poligami seperti ini sangatlah menyakitkan. Tetapi doa yang Hana naikkan kepada Allah dalam kesungguhan dan air mata tidaklah sia-sia, karena Tuhan menjawab pergumulan Hana dengan memberikan anak-anak dalam kehidupan Hana. Dimulai dengan lahirnya Samuel yang kelak menjadi salah satu nabi dan pemimpin besar bangsa Israel. Sehingga Hana berkata, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Sungguh benar apa yang Alkitab nyatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pergumulan hidup yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Hana sungguh mendatangkan kebaikan baginya. Pergumulan hidup berat yang Hana alami adalah ia tidak memiliki keturunan. Dikatakan sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hana pun menyampaikan kehancuran hatinya kepada Tuhan, karena ia yakin benar bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari pergumulan yang selama ini membelenggu hidupnya. Karena itulah Hana tak berhenti berdoa dan terus memohon belas kasihan dari Tuhan. Meski berada dalam situasi yang sulit, Hana tetap menjaga relasinya kepada Tuhan dengan setia. Betapa banyak orang Kristen ketika mengalami masalah yang berat, mereka begitu gampang berubah, tidak lagi setia beribadah, tidak lagi bertekun dalam doa, dan semangatnya dalam melayani Tuhan mengendor. Perjuangan Hana itu pun tidak sia-sia. Tuhan menjawab doanya yang keluar dari hatinya yang hancur. Dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saat anaknya lahir, Hana pun menempati nasarnya, yaitu menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan. Anak yang telah sekian lama dinanti-nantikan bagai harta yang sangat berharga, tetapi rela ia serahkan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa setelah Hana menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sepuyung anggur, lalu diantarkan ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Pada waktu itu masih kecil betul anak itu. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan Samuel kepada Imam Eli. Sekalipun Hana sudah mendapatkan anak dari Tuhan, bukan berarti membuat Hana untuk berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Dari ayat ini membuktikan bahwa Hana tetap mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Pengorbanan, ketekunan, dan kesetiaan Hana kepada Tuhan membuahkan hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati Hana dengan berlimpah. Ia melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Apa yang tak terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin.